Assalamualaikum untuk Bapak Gus Miftah. Saya minta tolong dan memohon kepada Bapak Gus Miftah. Saya minta seikhlas-ikhlasnya, tolong olok-olok diri saya, Pak. Tolong olok-olok diri saya, Pak. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya, Pak. Kalau gitu ceritanya, Pak, ikhlas, Pak. Tolong diolok-olok diri saya, Pak. Saya juga penjual es, Pak. Saya juga penjual es. Tolong Bapak olok-olok saya, Pak. Ya? Mana tahu saya bisa umroh dengan cara Bapak olok-olok, Pak. Tolong ya, Pak ya. Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka drop itu biasa. Kayak jancu. Akhirnya Miftah mundur dari jabatannya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membela rakyat kecil, dan terima kasih kepada Prof. Sukmi Dasko Ahmad atas atensinya sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Merdeka! Mendengar dan membaca langsung berita mengenai mengundurkan dirinya Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden, di sini saya merasa sedikit kaget. Gus Miftah mengundurkan diri dari staf khusus utusan Presiden. Apapun alasannya, ini saya nilai positif. Buat siapa? Buat contoh untuk pejabat-pejabat lain. Salut dengan sikap gentleman-nya Gus Miftah. Dia langsung mengundurkan diri. Nggak usah lah ikut-ikutan komentar tentang tukang es teh, nggak usah. Nggak usah. Biasa saja. Biasa saja ya. Nggak usah ikut ribut, ikut rame, nggak usah. Karena masyarakat kita ini podoai. Banyak yang memanfaatkan di kala kesempitan. Yaudah, ini es tehnya semuanya dibagi, saya yang bayar. Oh, kalau yang ini diborong ya kan guys? Nanti saya yang bayar. Semakin banyak menciptakan masyarakat yang ngerasa gue tuh harusnya dibantu, gue tuh harusnya ditolong seperti yang lain. Yaitu mental miskin. Kayak para Ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys. Nah, ya Gus Miftah resmi mengundurkan diri ya kan guys. Ya karena mungkin tidak tahan dengan rujakan netizen, sehingga Gus Miftah lebih baik memilih untuk mengundurkan diri, begitu ya kan guys. Nah, jadi pro dan kontra ya kan guys terhadap Gus Miftah dengan penjual es teh ya, yang ya orang anggap Gus Miftah menghina ataupun mengolok-olok penjual es teh ini ya kan guys. Nah, ada yang ya menganggap itu lelucon, guyonan, dan ada juga yang menganggap wah ini penghinaan gitu ya kan guys. Ya kalau aku masih di tengah-tengah ya kan. Yang menariknya ya kan guys, nah ada seorang emak-emak ya kan, ada seorang emak-emak meminta Gus Miftah mengolok-olok emak-emak ini, ataupun bisa dibilang menghina emak-emak ini. Supaya apa? Supaya emak-emak ini bisa mendapatkan umroh gratis dan dapat uang banyak, kata emak-emak ini. Ya, jadi gimana nih guys? Nah, kok sekarang banyak orang penjual es teh ingin diolok-olok Gus Miftah ya kan? Waduh, ya mungkin karena berharap emak-emak ini juga mendapat donasi ya kan guys. Aduh, kalau kayak gini jadi parah ya kan guys. Nah, ya pokoknya video ini menarik lah ya kan guys. Langsung saja kita simak dan langsung saja ini dia videonya. Assalamualaikum untuk Bapak Gus Miftah. Saya minta tolong dan memohon kepada Bapak Gus Miftah. Saya minta seikhlas-ikhlasnya, tolong olok-olok diri saya, Pak. Tolong olok-olok diri saya, Pak. Saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya, Pak. Kalau gitu ceritanya, Pak, ikhlas, Pak. Tolong diolok-olok diri saya, Pak. Saya juga penjual es, Pak. Saya juga penjual es. Tolong Bapak olok-olok saya, Pak. Ya? Mana tahu saya bisa umroh dengan cara Bapak olok-olok, Pak. Tolong ya, Pak ya. Tolong. Mana tahu gimana bisa nih netizen? Segepok umroh, punya rumah. Amin. Waduh, gimana? Gus Miftah itu
tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka goblok itu biasa. Kayak jancu. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Nah, jadi bagus lah. Kalau saya Gus Miftah bilang goblok, nah, saya ketawa-ketawa aja. Akhirnya Miftah mundur dari jabatannya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membela rakyat kecil, dan terima kasih kepada Prof. Sukmi Dasko Ahmad atas atensinya sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Merdeka! Mendengar dan membaca langsung berita mengenai mengundurkan dirinya Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden, di sini saya merasa sedikit kaget. Karena kenapa? Saya kira beliau tidak akan sampai mengundurkan diri seperti itu. Tapi di satu sisi saya merasa salut, saya acungkan jempol untuk beliau. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk pejabat publik lainnya, di mana ketika sudah melakukan suatu kesalahan atau tindakan yang merugikan orang lain, mengecewakan orang lain, pada baiknya langsung mengambil sikap atau tindakan yang semestinya dilakukan. Dan saya berharap untuk pejabat publik atau tokoh masyarakat lainnya, apabila di depan umum haruslah bisa bertutur kata yang baik, mengambil kata-kata yang baik, tidak sampai menyakiti perasaan orang lain, dan tidak memandang rendah profesi dari orang lain. Sekian, terima kasih. Gus Miftah mengundurkan diri dari staf khusus utusan Presiden. Apapun alasannya, ini saya nilai positif. Buat siapa? Buat contoh untuk pejabat-pejabat lain, begitu loh. Kalau berbuat kesalahan, gak usah ngeyel, gak usah pembelaan diri, akui salah, ngundurkan diri. Ini keren, ini asli keren kalau ditiru sama pejabat-pejabat lain, ya kan? Bukan belain Gus Miftah, saya ambil sisi positifnya nih. Bagus ini kalau menurut saya, terutama untuk pejabat-pejabat yang korup-korup itu. Aduh, ditangkap bukan yang ngakuin kesalahan, malah pembelaan diri, ya kan? Udah bener kayak gitu aja tuh, undurkan diri, ya kan? Tenang, kalau Tuhan memang ingin menaikkan kembali derajatnya Gus Miftah, mudah bagi Tuhan. Kun fayakun, yang penting terima dulu takdirnya Tuhan, semua baik, begitu. Ya, oke, kita lanjut ya kan guys ya. Ya, pro dan kontra memang ada lah ya kan guys. Salut dengan sikap gentleman-nya Gus Miftah. Dia langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara imigran-imigran yang suka menghina para kiai pribumi dan menghina keluarga Presiden Jokowi, mereka juga harus undur diri dari NKRI secepatnya. Alright? Nggak usah lah ikut-ikutan komentar tentang tukang es teh, nggak usah. Nggak usah. Biasa saja ya. Nggak usah ikut ribut, ikut rame, nggak usah. Karena masyarakat kita ini podoai. Banyak yang memanfaatkan di kala kesempitan. Langsung rame bikin konten di rumahnya orang yang dianggap terzolimi. Ya podoai. Mana ada orang yang terzolimi dibikin konten. Maka kalau mau bantu aja. Kalau mau nyemangati ya semangati aja, tidak perlu kemudian dipakai sebagai bahan konten. Ini podoai. Yang satu menghina, yang satu menjual. Podo. Antara yang menghina dan yang menjual nampaknya apa? Sama saja. Ya, kalaupun kita punya akhlak yang baik, ya nggak usah dipamerkan juga. Nggak usah dipamerkan, karena semua itu kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Bangga dengan es teh? Ini Gus Miftah di tempat lainnya. Ya udah. Ini es tehnya semuanya dibagi, saya yang bayar. Kalau yang ini diborong ya kan guys? Nanti saya yang bayar. Sugih, kiai ini Pak Prabowo kok, betul? Alah kere rebutan.
Kui mau berarti ora dituku, ora kok mergo ora ngelak, tapi mergo ra duwe duit. Oke. Kalau kali ini memborong ya. Wes, nanti ke belakang panggung yang bari saya. Sugih, kiai ini sapa? Prabowo. Ya, kalau kita lihat emang cara nanti yang bawa ST ke belakang panggung dibayari sama asisten saya ya. Ceramahnya Gus Miftah kayak gini. Kuwi telur gulungnya melu-melu ya ngopo? Makasih ya. Alhamdulillah ini nggak hujan, maka dapat es teh, betul? Kalian tahu kenapa hujan turunnya air? Karena kalau yang turun Gus Miftah untuk rebutan. Cuak. Bakule tekor, tak bayar cok, tak bayar, santai. Gila ya, ini podcast bagus banget. Gue berharap banget lo orang Indonesia semua harus nonton podcast ini karena bener-bener isinya daging. Semua penjelasan dari Ustadz Felix tuh bener-bener masuk banget ke otak gue dan gue mengerti banget kenapa dia tuh bisa ngomong kayak gitu. Karena emang iya ya, dari adanya sosial media, TikTok, Instagram, dan banyak orang yang merasa kalau misalkan konten berbagi itu adalah konten yang sangat diminati, konten yang engage-nya tuh gede. Makanya kenapa banyak konten kreator yang memulainya tuh dengan cara yang seperti itu. Mereka merasa nggak apa-apa lah, gue bakar duit duluan untuk mendapatkan attention dari masyarakat. Tapi di sisi lain mereka tuh lupa dengan apa yang mereka lakukan itu ngebuat dampak negatif bagi masyarakat. Jadinya makin banyak menciptakan masyarakat yang ngerasa gue tuh harusnya dibantu, gue tuh harusnya ditolong seperti yang lain. Yaitu mental miskin. Makanya para konten kreator, please kalian harus nonton ini. Yang gue takutin dari apa yang kalian lakukan itu akan ngerusak generasi Indonesia berikutnya. Terus yang masalah penjual ST, gue tuh ngerti banget ketakutan dari Ustadz Felix. Dia takut kalau misalkan ada the next penjual yang mengharapkan dikasihanin juga. Cuma menurut gue mental masyarakat Indonesia itu udah terlanjur punya mental miskin. Pasti ada, di komennya aja tuh udah rame dengan minta uang. Ya kita perlu waktu untuk merubah mental itu. Karena mupuk mental miskin aja tuh bertahun-tahun. Nggak secepat itu untuk melepasnya. Perlu usaha antara pemerintah sama rakyatnya. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun. Engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Wow. Serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia.
keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, ya guys, itu dia ya. Ya, pernyataan Gus Miftah yang mundur ya kan. Ya, dengan kesadaran ataupun dengan kemauan diri sendiri ya kan guys. Ya, patut kita ajungi jempol juga ya, karena Gus Miftah langsung mundur gitu ya kan. Ya, mungkin biar bisa ditiru oleh pejabat-pejabat lain, misalkan merasa salah gitu harus mundur ya, tanpa memberi pembelaan diri ya kan guys. Ya, luar biasa ya. Ya, dengan kejadian ini memang ya 50-50 lah ya guys. Saya tidak membela yang itu, tidak membela ini, tapi perkataan Gus Miftah memang ya kita tidak bisa untuk membenarkan juga ya kan guys. Nah, jadi guys, kalian lihat di awal video itu, gara-gara Gus Miftah menghina ataupun mengolok-olok ataupun ya merendahkan penjual es teh itu ya kan, ada juga emak-emak yang minta dihina juga dan diolok-olok juga oleh Gus Miftah, gara-gara ya viralnya video itu, gara-gara yang dihina dapatkan donasi banyak, dapat umroh gratis, dapat uang banyak gitu ya kan. Nah, jadi ternyata benar ya, banyak yang mau juga diolok-olok oleh Gus Miftah gitu ya kan. Waduh, benar sekali juga kalau kita dengar ataupun ya kalau kalian nonton podcastnya Kang Deddy Komposer ya kan, dengan Ustadz Felix Yu ya, ini menimbulkan apa ya, banyak yang bermental gimana ya, miskin lah bisa dibilang kayak gitu ya kan guys. Waduh, parah lah ya kan. Jadi gimana nih guys, kalau kalian, menurut kalian nih gimana? Apakah kalian salah seorang yang menghina ataupun menyerang Gus Miftah, ataupun kalian masih 50-50 ya kan? Ya, karena kita tahu sendiri lah ya kan, dalam kasus ini banyak orang yang menyerang Gus Miftah juga, dan ada banyak juga orang yang bisa dibilang membela ataupun yang mengatakan itu bukan sebenarnya tidak berniat menghina ya, Gus Miftah itu tidak berniat menghina ya, tetapi itu sudah gaya bicaranya dari dulu ya. Ya, kalau kita lihat dari dulu videonya pun memang kayak gitu, tapi kali ini aja yang viral ya kan guys. Tetapi bukan ya goblok-goblokin penjual es teh juga ya kan. Kadang-kadang Gus Miftah ini memborong juga kalau kita lihat tadi ya kan guys. Ya, tetapi apapun lah ya kan, semoga Gus Miftah ya berbicara lebih baik lagi lah, ataupun ya tidak semua orang lah yang menerima ya kan kalau digoblok-goblokan gitu ya kan. Nah, semoga ini jadi pelajaran lah buat kita semua lah ya kan guys ya. Supaya bisa berbicara yang lebih baik lagi. Aduh. Tapi apapun lah ya, salut buat Gus Miftah karena berani mengambil sikap ya kan guys. Ya, mengundurkan diri jika merasa salah ya kan. Tetapi ya jangan dong ya ikuti mau dihina, diolok-olok gitu kan. Jadi mental kalian itu kayak gimana ya kan? Seolah-olah aduh berharap diolok-olok terus viral terus dikasih duit gitu ya kan. Jangan gitu dong ya kan. Oke lah guys, apapun lah ya, semoga semua ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Pokoknya intinya kita harus menjaga lisan lah ya guys. Nah, apapun tanggapan kalian silahkan berkomentar di bawah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.